Ya, hari ini tanggal 19 teman-teman. Sebelum kita bahas punya emiten teman-teman ya, kita update dulu nih teman-teman. Ada saham ASII ya. Dulu pernah kita bahas ya. Bahasnya itu tanggal 7 bulan 7 teman-teman ya. Di sini nih. Saya bilang di sini harga sekarang titik terendah selama 3 tahun, terus di dalamnya itu ada isian bahwa si ASI teh ada gap yang harus tertutup ya. Nah, sekarang teman-teman lihat tinggal berapa tik lagi ketutup ya. Jadi teman-teman nanti ke depannya sebagai pembelajaran bahwa setiap emiten yang punya gap lebar seperti ini nih, terutama untuk dividen trap ya, kemungkinan dia akan tertutup ya. Contohnya ASI ini dalam jangka waktu 2 bulan setengah, 3 bulan lah, 3 bulan ya, 3 bulan dia tertutup lagi. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman isinya beli di daerah sini nih, kena dividen trap gitu ya. Dan pada akhirnya teman-teman bisa minimal papok ya. Kalau enggak kita akan hitung berapa sih harga wajarnya untuk kuartal 2 ini ya. Kita tulis dulu sini ya. Biar nanti kita tinggal ngisi ya. Kuartal 2 harga wajar. Harga wajar berdasarkan per dan PBP. Nah, sekarang tanggal 19 ya. 08/2024. Baik, kita langsung ke hitungan ini dulu sebentar ya. Kita hitung net income, kita hapus dulu ini ya. Baik, net income-nya untuk kuartal ini kuartal ini kuartal 2 8,3, 2024 8,7, artinya ada penurunannya. Kita lihat dulu untuk revenue-nya, juga ada penurunan ya, sekitar ya satu koma berapa lah gitu ya. Satu istilahnya penurunannya lumayan lah ya, dari 79 ke 78, 79 miliar triliun ke 78 triliun ya, lumayan ya penurunannya. Kayak kuartal 2 nya emang ada peningkatan ya, kuartal 1 kuartal 2, tapi terserah kalian mau ngitung yang seperti apa. Tetap aja istilahnya analisa itu ya terserah kalian gitu. Kalau saya analisanya suka dari kuartal 2 ke kuartal 2 tahun sebelumnya untuk membandingkannya. Baik, kita langsung ke pernya itu 6,31, artinya lagi under value ya. Tapi belum tentu harganya berapa sekarang, nanti ya kita hitung. 6,31 lagi under value di bawah 10 ya. Terus di sini ada PBP-nya 1.02 untuk yang membagikan dividen, murah ini. 1.02 itu murah banget ya untuk yang membagikan dividen. Terus EPS-nya ada nih 796. Harga bukunya 4.900. Dari harga buku aja tinggal 100 ya. Wajar lah gitu ya, dari tinggal beda berapa tik aja. Terus dari ROI-nya luar biasa, gede banget, 16,18. Bagian dividen 519 semuanya ya, 519. Nanti kita coba hitung untuk dividen tahun depannya berapa ya. Kita bukan analisis ya, perkiraan lah, baru perkiraan. Mungkin tahun depan walaupun ini menurun, kita akan hitung ya untuk dividennya. Terus kita langsung ke apa nih? Bukan Bunda Cat, satu lagi apa ya? Finansialnya, balance sheet-nya. Balance sheet kita ngitung dari kuartalan dulu deh ya. Nanti mungkin bertahap ya. Untuk perkiraannya nanti kita hitung juga untuk perkiraannya. Kita kuartal 2 aja, langsung aja kalau ngitung ya jangan dihitung satu-satu lah, kalian pasti pusing ya. Langsung aja ke total ekuitasnya, karena broker ini juga punya analisa yang luar biasa gitu ya. Jadi dia udah menempatkan poin-poinnya ya. Dari tahun 2019 kuartal 2-nya 176, 191 meningkat, 191 ke 204 meningkat, 204 ke 232 meningkat, 232 ke 33 meningkat walaupun sedikit, dari 33 ke 254 meningkat juga. Jadi kualitasnya semakin tahun semakin meningkat ya. Dari PBP coba lihat 2,16, 1,27, 1,23, 1,4, 1,4 sekarang lagi termurah ya teman-teman ya. 0,91 ya. Kalau sini kan cuman 1.02 ya. Masing-masing punya perbedaan, mungkin ini udah diupdate ya. Baik, kita langsung ke
Punda cat kita punya pakai pair. Kita pairnya sebentar ya. Baik, kita lanjut. Berdasarkan Punda cat itu dia dalam posisi untuk 1 tahunannya itu ya masih di under value-nya ya, setengah dari under value-nya, artinya masih agak murah. Kita lihat untuk 3 tahun juga masih murah ya. Ini murah banget, soalnya kemarin kan saya bilang berapa 10 tahun termurah ya. 10 tahun termurah, betul tuh kan. 5 tahun ya, 5 tahun di harga termurahnya, 5 tahun di harga termurahnya. Selama 3 tahun lah gitu ya. Ya kan 3 tahun harga termurahnya itu kemarin di 4.200 ya. Sekarang udah agak meningkat dikit dan udah menutup gapnya. Nah, sekarang itu harga tengah-tengahnya itu di 5696 atau di pairnya 9.74. Kita langsung aja hitung 9.74. 9.74 dikali, kita harus nyari yang namanya EPS. EPS-nya TTM ya. 79652. 796.52. Berdasarkan rumus pair itu harganya di 7.700-an ya. Nah, kita akan hitung satu lagi berdasarkan rumus PBP ya. Kita aktifkan PBP-nya berapa. PBP-nya untuk min-nya itu ada di 1.31. 1.31 dikali, kita butuh yang namanya PBP ya, 4.923. 4.923, 4.923 43. Kita kasih sama dengan, kita enter, hasilnya di 6.400. Kita tulis dulu ke sini baru kita ngobrol ya. Ya, udah saya tulis teman-teman ya. Kuartal 2 harga wajar 7.000 berdasarkan pair itu 7.700-an. Kalau berdasarkan PBP 6.400. Jadi sekarang sangat lagi murah-murahnya. Kalau ke harga 7.000 masih ada 2.000 poin. Kalau ke harga PBP masih ada 1.400 poin ya. Dan berdasarkan kemarin waktu kita bahas ya, tanggal 7 bulan 7 itu, saya bilang ini harus menutup gapnya. Dan alhamdulillah sekarang tinggal berapa tik lagi ya ketutup. Artinya teman-teman nanti kalau menemukan emiten seperti ini lagi, atau nanti ada dividend trap lagi, ya usahakan teman-teman kalau pengen cuan, kan lumayan teman-teman, berapa cuannya dari sini ke sini 17% kan lumayan kan 17%. Terus jangan cut loss ketika di sini. Makanya kalau LQ45 itu jangan pernah cut loss. Ini LQ45 kan ya, LQ45 jangan cut loss ya di LQ45. Kalau bisa ke bawah mendingan nambah muatan dan dapat dividend juga ya. Nah teman-teman, kalau dari saya kemana, andaikan dia turun lagi ya nggak jadi masalah, dia turun lagi malahan banyak yang ngambil ya. Kita lihat di sini mungkin ada yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini target saya ke sini ya teman-teman ya, ke harga 5.700 ya. Di sini ada si candle kepala merah ya. Nah, kita akan tulis sini target ya. Kita tulis target karena ini kan tidak dibahas setiap hari ya. Makanya kalau dulu kan kita nggak nulis target seperti ini ya. Mudah-mudahan kalian juga ngecek apakah target ini tercapai atau tidak. Target tanggal 19/08/2024. Siapa tahu kejemputnya nanti di tahun 2025 gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk saat ini posisinya lagi bagus, lagi menutup PR-nya, dan yang terdekatnya ada di harga 5.200-an ya. Ini ada 5.200, mudah-mudahan juga ketembus 5.200. Ini masih kepala merah nongol sedikit cuma 1 tik. Mudah-mudahan ketembus, tapi target yang tertingginya di sini. Terus dari isian teman-teman lihat dari mulai 17 Juli ya, dia poren itu sangat luar biasa ya. Akumulasinya pembuangan sedikit. Lihat dari garis juga ngikutin candle. Kalau istilahnya si poren sama si bandar lokal ngikutin candle ini, artinya lagi uptrend nih teman-teman ya. MA10 sama MA20 juga di bawah candle, artinya lagi bagus ya. Biarkan dia mau ke arah kemanapun, ikutin aja selagi belum dead cross ya. Terus sebelum ada buangan, nah ini kan masih terus akumulasi, bukan akumulasi, lagi up harga ya antara bandar lokal dan poren. Kita jangan lihat dulu untuk siapa yang ngambilnya, yang penting sudah terdeteksi bahwa si poren sama si bandar lokal itu diakumulasi terus ya. Jadi bergembiralah
teman-teman yang punya di harga 4.200, mungkin kalau nggak bisa mungkin di area 4.400 sekarang udah lumayan cuannya, mungkin bisa nunggu di targetnya di 5.700 atau berdasarkan PBB di 6449 atau berdasarkan per 7.700. Nah, udah ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Kalau penurunannya mungkin bisa ke area 4.700 juga bisa gitu kan, kesini juga bisa nih. Ini kan ada si candle get up ya 4.500 juga bisa ya. Mudah-mudahan sih tidak ke arah situ secepatnya ya. Dan ini sangat jarang-jarang kalau ke arah ISIN, jarang-jarang. Baik, kita akan hitung berapa sih perkiraan dividen untuk tahun depan ya. Nah, kita akan hitung dari sini ya. Jadi kalau investasi itu kita dimudahkan aja apa itu ya. Model pairnya 6 ya udah bagian masuk gitu kan. Lihat harga wajarnya cuman kali ini kali EPS kali tengah-tengah pair gitu. Jadi dibikin mudah aja, nggak usah ngitung terlalu ribet. Toh investasi kita juga tidak miliaran, kecuali kalau investasi saya miliaran gitu, malah ratusan miliar, baru kalian hitung sedetil mungkin gitu ya. Kalau Mr. L kan dia mah investasinya miliaran, jadi dia harus benar-benar menghitung dan terus datang ke perusahaan ya. Kalau kita kan masih retail ya ngikutin aja lah gitu, kalau benar masuk ya ikut masuk gitu aja. Baik, kita langsung hitung berapa sih kemarin untuk dividennya ya. Ini kan dividen TTM-nya ya, baru dibagiin 421, masih ada sekitar berapa tuh? Ya, lumayan kan, ini baru dibagiin. Ya kan, baru dibagiin 421 dan TTM-nya 500, masih ada 500 lagi. Mungkin di tahun depan 500 kali. Kalau enggak 2 kali nanti. Kita lihat di sini aja sebenarnya, kalau kalian pengen tahu corporate action aja, lihat dividennya bagaimana. Nah, ya 2023 kan 2 kali nih. Ada yang pertama 552, yang kedua 98 ya. Jadi dia 2 kali bagi dividen nanti bulan Oktober nih, biasanya bulan Oktober ya. Antara Mei sama Oktober, nanti mungkin bulan Oktober juga berbagiin lagi dividen gitu kan. Habis Mei nih, nanti sisanya dia bagiin dividen ya. 421 tinggal dikurangin aja, kemarin aja kan 552 ke 98 ya. Jadi kita akan hitung nih gitu, berapa sih tahun depan gitu kan. Kita bikin mudah aja ya, jangan dibikin sulit. Kalau istilahnya tahun sekarang itu dia bagiin 519 ya. Nah, gini aja. 519 dibagi kan yang untuk tahun ini itu dibagiin tahun penghasilan 2023 ya, EPS tahun 2023 kisaran sekitar 835 kan, 835. Di 835 gitu aja tuh, enter, dapat berapa persen dikali 100 ya, berapa tuh, 62% ya, 62%. Nah sekarang tinggal hitung aja dari sini nih teman-teman. Nih TTM-nya aja ya, 796 dikali 62% ya, dapat 493 ya. Mudah-mudahan tahun depan dividennya segini ya. Mungkin nanti dibagi 2 juga sama TTM ya. Nanti bukan ada bagi 2, nanti mungkin bulan Mei sekali, nanti bulan Oktober sekali, mudah-mudahan seperti itu. Nah kalau berdasarkan rumus dividen, berapa sih ini harga? Ada yang pakai rumus dividen yang dikali 10 ya. Kali 10 itu dari harga per standar. Per standar itu kan 10. Jadi standar 10 nih per itu, makanya tinggal dikali aja 10 ini. Kalau kali 10 berarti kalau berdasarkan rumus dividen ya harga wajarnya di 4.900 ya. Jadi untuk berdasarkan harga wajar untuk istilahnya dividen, itu dividen dikali dividen perkiraan tahun depan gitu ya, dikali per rata-rata standarnya itu 10 ya. Makanya kali itu aja udah. Jadi kalau ada tiga harga wajar. Jadi berdasarkan harga wajar dividen adalah 4935 gitu ya, 4935 untuk kuartal ini. Nanti kalau kuartal 3 ya mungkin kita akan hitung lagi gitu ya. Ini baru perkiraan aja segini ya.
berdasarkan rumus pairnya. Baik, teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti mungkin ada emiten-emiten yang akan kita bahas, terutama emiten teman-teman yang masuk hari ini ya. Masuk hari ini kita bahas dulu. Nanti mungkin ada beberapa emiten yang harga emiten IPO yang udah naik ya, nanti kita bahas sekalian diupdate ya. Oke, sudah teman-teman, ciao ya.